Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah kebangunan rohani. Subtemanya pagi ini adalah sebuah proses, sedangkan nanti siang subtemanya bukan mujizat. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti secara lengkap ya, karena sekarang ada YouTube kan ya, itu keuntungannya online. Saudara, kalau kita bicara soal rohani, apa sih artinya rohani itu? Rohani itu kata asalnya roh, saudara. Rohani itu artinya bersifat roh. Jadi rohani itu suatu kata sifat. Dia rohani enggak ya? Nah, kata sifat itu. Maksudnya bersifat roh atau tidak. Itu rohani. Ya. Jadi kalau mau dalam bahasa lain, bahasa Alkitab, rohani itu artinya dipimpin oleh roh hidupnya. Bukan dipimpin oleh dagingnya. Jadi kalau kita bicara roh, lawan katanya daging. Kalau kita bicara daging, itu mewakili dosa, natur dosa. Makanya ada istilah hidup yang kedagingan. Itu hidup dalam dosa sebenarnya. Jadi rohani adalah orang yang hidup dipimpin oleh roh. Rohani sifatnya. Dalam bahasa lain bisa diartikan hidupnya sebagai anak Allah. Sebab barang siapa dipimpin oleh roh, ia adalah anak Allah. Orang yang dipimpin oleh dagingnya, ia bukan anak Allah. Dipimpin daging itu memuaskan kedagingannya. Serakah, tidak jujur, jahat sama sesama, pelit, memuaskan hawa nafsunya, seks bebas, apalagi makan minum sembarangan. Itu memuaskan nafsunya namanya. Ya, daging istilahnya. Jadi kalau kita bicara soal kerohanian, lawan katanya kedagingan. Ya, itu. Dan daging itu natur dosa maksudnya, bukan daging fisik ini bukan. Jadi rohani itu adalah segala sesuatu yang mengubah manusia dari duniawi menjadi manusia rohani. Yang namanya kebangunan rohani, itu membangunkan orang yang mati rohaninya. Dibangkitkan, dibangunkan, supaya hidup rohaninya. Ya, itu harus dimengerti dulu istilahnya. Baru kita bisa bicara kebangunan rohani. Karena banyak sekali diadakan di masa lalu KKR. Kebaktian, kebangunan rohani. Apanya yang dibangunkan, saya mau tanya. Di dalam KKR itu isinya apa yang membangunkan rohani? Yang lucu gini, saudara. Gak tahu ya kenapa dunia ini aneh-aneh gitu ya. Kita ngomong di STT ini. Kadang-kadang ada tamu dari luar negeri, pendeta. Sudah senior. Itu khotbah di kalangan dosen teologi, di kalangan kita semua, bukan kalangan orang luar. KKN-nya begini, terima Yesus, terima Yesus. Loh ini apa sih? Mabok apa dia tuh? Itu benar loh. Orang asing kalau datang ke sini, khotbahnya cuma begitu, terima Yesus. Gitu. Loh kita sudah Kristen lama, suruh terima Yesus. Mabok kali dia. Apanya yang kebangunan? Rohani bangun itu apa sih artinya? Kenapa sih rohani kita mesti dibangunkan? Sebab kalau rohaninya mati, binasa. Kalau rohaninya hidup, dia selamat. Gitu loh. Manusia rohani selamat, manusia duniawi binasa. Simpel kan? Sederhana saja sebenarnya. Ujungnya itu keselamatan. Jadi kalau cuma KKR tapi ujungnya bukan keselamatan, ujungnya duit, maka itu tidak menyelamatkan, maka itu bukan KKR.
bukan kebangunan rohani. Dalam suatu KKR ya. Saudara kalau cinta Yesus, persembahkan seluruh yang melekat di badanmu itu. Jam, dompet, semua serahkan. Itu bukan KKR, saudara. Itu penipuan. Orang ditipu supaya ngasih duit sebanyak-banyaknya. Apanya yang dibangun rohaninya? Gak ada. UUD itu. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya duit. Hati-hati. Hari ini udah gak punya malu banyak orang itu. Ngomongnya persepuluhan terus. Supaya orang ngasih duit. Bukannya dibangunkan rohaninya. Malah diakali. Makanya gak bangun-bangun rohaninya. Kalau KKR jadi langganan dia. Ayo maju ke depan, maju. Rebah. Nanti sebulan lagi, maju lagi. Rebah lagi. Kebiasaan. Enak soalnya rebah. Kamu biar rebah, biar mati. Gak ada gunanya. Kalau tidak bangun rohaninya. Mungkin gak seseorang bangun rohaninya gara-gara satu KKR? Tidak mungkin. Kan kalau KKR maju gitu kan, pada nangis-nangis. Nangis tuh, nangis beneran, bukan pura-pura. Tapi nangisnya kenapa saya mau nanya? Jangan-jangan dia lagi ingat keluarganya di kampung. Nangis dia. Kadang-kadang orang nangis emosi ditanya kenapa nggak tahu juga. Pengen nangis aja Pak, sedih. Bagaimana bisa bangun rohaninya? Rohani nggak bisa bangun tanpa pengertian yang benar. Nggak bisa. Banyak orang ke gereja itu ngantuk. Udah duduk belakang gitu, liar-liar. Kenapa? AC-nya dingin. Aku tuh seneng loh kalau ke gereja gitu. Duduknya paling belakang tapi. Ngantuk katanya. Padahal di rumah gak bisa tidur. Malam minum obat tidur gak bisa tidur. Tapi heran Pak, mujizat terjadi. Lagi duduk di gereja itu, kenapa ya Pak ngantuk ya Pak? Aduh. Kalau firman yang benar tidak mungkin bikin ngantuk. Ada amin gak? Kalau rohnya menyala-nyala gak mungkin ngantuk. Kenapa ngantuk? Ketularan sama pembicaranya. Pembicaranya rohnya gak menyala, soalnya ngomongnya, saudara sekalian. Jadi Yesus itu kayak berita aja. Ngantuk semua orang. Gak diberkati pulangnya. Ditanya, tadi khotbah apa? Gak tahu. Tadi aku lagi mimpi. Loh, di gereja kok mimpi? Soalnya lagi tidur. Aduh, gimana ini? Rohani itu sebenarnya bukan agamawi. Perhatikan baik-baik. Rohani itu bukan agamawi. Banyak orang salah mengerti. Oh, dia ke gereja lu, rohani lu. Belum tentu. Setelah diusut-usut ternyata memang pekerja gereja. Makanya ke gereja terus tiap hari. Lah kerjanya di gereja. Rohani itu bukan agamawi. Banyak orang pikir dia rohani, padahal agamawi. Nah ini yang jadi masalah. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca pakai Alkitab, tadi pikir saya ngarang-ngarang sendiri. Ini kata Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa, bukan yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Kita lanjutkan ya, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat loh saudara, pakai nama Tuhan. Kelihatannya rohani kan nubuatan. Kita lanjutkan dulu. Dan mengusir setan demi namamu. Bisa ngusir setan pakai nama Tuhan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bisa bikin mujizat. Kelihatannya sangat rohani nih yang dimaksud nih. Yang dimaksud ini pasti bukan jemaat. Pasti yang melayani di gereja. Yang dimaksud ini. Ya. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan. Bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Berbuat mujizat demi nama Tuhan. Tapi dikatakan penjahat oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Bukankah itu sangat rohani? Dibilang penjahat oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Penjelasannya di ayat 21 tadi. Karena tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Loh kok bisa? Bernubuat tapi tidak melakukan kehendak. Kok bisa? Ya kita sudah lihat hari ini. Banyak orang menyalahgunakan mimbar kan? Saudara, saya dengar suara Tuhan. Saudara disuruh transfer loh 1 jam lagi ke rekening saya. Orang edan itu. Mimbar dipakai untuk nipu. Udah terang-terangan nipunya saudara, zaman sekarang ini. Saya itu sampai heran gitu ya. Kok bisa ya? Menipu di mimbar tuh kok bisa ya? Saya sampai heran loh. Kok gak takut Tuhan ya? Waduh. Makanya kegiatan seperti itu bernubuat, KKR mujizat belum tentu rohani. Tuhan yang tahu, kita tidak tahu. Kita juga tidak boleh menghakimi tentunya ya. Tapi belum tentu rohani. Apalagi kalau diembel-embelin, kasih semua yang kau punya untuk Tuhan. Untuk Tuhan maksudnya untuk gereja. Itu dia orangnya. Duit melulu yang diomongin dari dulu. Bukannya orang dibangunkan rohaninya, malah dimintain duit. Bukan berarti saudara nggak mempersembahkan, persembahkan tapi yang benar sikap hatinya. Nggak perlu diancam-ancam begitu, itu manipulatif namanya. Itu gembala palsu itu, yang diurusin duit terus. Perhatiin aja ngomongnya tiap minggu, duit terus nggak? Kalau duit terus jangan ke situ, saudara nanti makin lama makin duitan, kata sifat. Nah, diajarin duit terus, lama-lama duitan nanti. Tuhannya mamon sih. Enggak takut. Udah jelas aku tidak kenal kamu. Diancam loh. Makanya Alkitab berkata begini, kamu jangan jadi guru kalau tidak bisa jadi guru. Kamu jangan khotbah kalau nggak bisa jadi khotbah. Kalau nggak bisa jujur pada Alkitab. Nggak usah, nanti kamu menyesatkan domba-dombaku. Alkitab berkata begini, lebih baik batu kilangan diikat di lehermu. Dan kau dibuang ke laut. Daripada kau menyesatkan domba-dombaku. Lah kok nggak takut? Di mimbar hahaha. Ngarang-ngarang, bukan dari Alkitab. Nggak terjadi kebangunan rohani. Jemaat harus jadi kebangunan rohani setiap kita. Setiap minggu dipanasin. Panas. Rohnya menyala-nyala. Makanya pekerjaan gerejawi belum tentu rohani. Saudara melayani sebagai pemusik, sebagai apa? Termasuk saya kalau khotbah. Belum tentu rohani kalau motivasinya salah. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu, saudara. Ya, hati-hati loh. Hidup kita ini berjalan terus dari waktu ke waktu ya. Terus cepet lagi. Sekarang sudah hampir bulan Mei. Perasaan baru tahun baru kemarin. Sudah hampir bulan Mei. Sebentar lagi nggak tahu, terus. Waduh, kok masih berani main-main ya. Makanya yang dimaksud rohani itu bukan cuma di gereja. Kalau kita bicara kehendak Allah, melakukan kehendak Dia, maka seluruh hidup kita bukan cuma di gereja. Makanya ajaran persembahan dan sebagainya itu nggak tepat. Persembahan itu seluruh hidup kita, di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun. Itu yang benar rohani itu, seluruh hidup. Padahal ayatnya ada loh, orang nggak baca. Banyak orang tuh nggak baca Alkitab, nggak belajar, ngarang itu. Mulutnya itu ngarang, nggak takut Tuhan dia. Padahal ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca saja Roma .
Mulai ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%. Seluruh hidup kita ini loh. Menjadi persembahan yang hidup. Masih koma kan? Hidupnya bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang benar itu begitu. Seluruh hidup untuk Tuhan. Bukan cuma di gereja, bukan cuma hari Sabat. Salah itu. Dulu perjanjian lama iya begitu. Zaman sekarang seluruh hidup kita. Jangan gini. Ada seorang pengkhotbah ya. Di gereja kelihatannya rohani banget. Sesampainya di mall, dia cerita sama saya. Saya bingung Pak. Bingung apa? Saya kalau di mall kok lupa ya bahwa saya pendeta. Jadi kamu ingatnya kalau di mall siapa? Anak setan? Aneh. Saudara ya dimanapun jangan pernah lupa. Ya amin ya. Para suami dimanapun jangan pernah lupa bahwa kau sudah punya istri. Lupa lagi ntar. Itu gak masuk akal lupa itu. Makanya ya para pejabat, para pelayan Tuhan di sini. Nanti kita meeting setelah ibadah kedua itu. Saya mau ingatkan, kau pelayan Tuhan. Bukan untuk tampil sok-sokan. Nanti. Ya. Tapi saya mau ingatkan jemaat juga. Sebagai jemaat Tuhan, sama, emang boleh sok-sokan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan semuanya juga pelayan Tuhan. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, bicara soal kerohanian itu ya. Itu bukan bicara soal pengertian. Oh teologi, bukan. Pengertian penting. Tapi soal perasaan juga. Soal keinginan juga. Soal kesadaran. Soal spiritualitas. Soal bagaimana kita hubungannya dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar berbuat baik biasa gitu, bukan. Orang yang gak kenal Tuhan berbuat baik juga kok. Ateis, banyak yang baik orangnya. Tapi itu tidak rohani. Sebab dia tidak melayani Tuhan. Dia hanya melayani dirinya sendiri. Aku baik loh, gitu. Jangan pernah ada di antara kita yang aku baik loh. Ya. Saudara tahu nggak? Berkali-kali saya ingatkan bahwa hidup kita ini cuma satu kali. Berlalunya buru-buru lagi, cepet banget gitu. Umurnya sudah berapa sekarang? Iya enggak? Enggak berasa peak ini sudah umurnya 10 tahun. Nanti Juni datang semua ya, kita anniversary. Ulang tahun 10 tahun. Enggak berasa, sekejap gitu. Dulu saya lihat Gio masih kecil. Ya, sekarang sudah bisa jadi WL. Mantap loh. Di masa depan kalian semua harus hebat. Ya, ada amin ya semua ya. Iya, hidup cuma sekali, jangan gagal. Hidup sekali harus sukses untuk Tuhan. Begitu yang benar. Kalaupun kita harus hidup sederhana, itu pun sukses. Asal Tuhan berkenan. Ngapain mewah-mewah tapi Tuhan tidak berkenan? Aku tidak kenal kamu. Waduh Tuhan, ampun deh. Hidup ini orang tidak mengerti, hidup ini satu-satunya kesempatan. Satu-satunya kesempatan. Banyak orang gini loh, ngulur-ngulur waktu. Nanti ajalah. Nanti ajalah. Itu penjahat di samping Yesus. Bertobat terakhir, masuk surga. Sukanya menunda-nunda. Ya. Mestinya kalau orang tahu ya hidup ini kesempatan ya. Hidupnya tidak mungkin biasa-biasa saja. Amin semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sebenarnya ya, suatu lagu itu kalau lagu itu mengandung kebenaran, dia membuat spirit kita bangun, saudara. Bangun, jangan lemas. Hidup cuma sekali, bangun. Jangan duniawi, bangun rohnya. Kalau enggak percuma ngomong apapun. Ya. Mestinya ya kalau orang bangun tuh enggak pernah dia lemas rohnya. Mestinya dia semangat loh. Setiap kita harusnya begitu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuh kalau mau ngotot ya, nadanya mesti tinggi sekali. Masa ngototnya kalem ya? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin semua. Tuhan, pakailah hidupku, hidup yang cuma sekali ini. Aku tidak mau sia-sia. Belajar, yang masih muda, semua ilmu belajar. Yang pinter, bisnis yang pinter, yang banyak duit, tolongin sesama, sekolahkan anak, terutama perkenalkan pada Tuhan. Percuma berhasil kalau nggak kenal Tuhan. Itu kegagalan namanya. Ya, teriak sama Tuhan setiap saat. Supaya tidak lemah. Makanya seseorang suka lagu apa itu terpengaruh loh ke rohnya. Pilih lagu-lagu yang membangun roh. Jangan yang membuat kita lena, terlena. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, kalau kita bicara soal iman, kerohanian, itu sebenarnya bicara soal iman. Sebab gak mungkin orang rohani tanpa iman. Sebenarnya iman itu maksudnya. Banyak orang imannya begini, aku percaya Tuhan Yesus. Udah gitu doang, dengan mulutnya doang. Ada gak orang gini, aku rajin olahraga. Kapan? Dalam hati. Ya nggak ada, olahraga harus nyata. Iman juga sama. Banyak orang yang ngajarin itu begitu. Kau percaya Yesus nggak percaya? Selamat. Kayaknya murah bener gitu. Iman cuma di mulut. Iman cuma dalam pikiran. Iman fantasi itu namanya. Nggak baca Alkitab sih. Ya, baca Yakobus pasal 2. Mulai ayat 14. Sebab iman tanpa perbuatan itu hanyalah kegiatan agama. Ingat baik-baik tuh.
cuma agamawi. Nggak selamat ya. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 mulai ayat 14. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Ingat ya, tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang salah. Nggak boleh ada yang skip ayat ini, saya nggak suka ayat ini. Nggak boleh. Banyak sekali teolog, doktor teologi, percuma. Ayat beginian dihindari sama dia. Karena nggak percaya. Itu namanya menipu diri sendiri. Saya bacakan baik-baik ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apa gunanya imanmu itu? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat berikutnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara mereka berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ada orang yang datang, Pak, saya udah gak makan 3 hari, Pak. Saya doain. Dalam nama Yesus, kenyang. Gitu. Jangan pernah melakukan itu, saudara. Ya. Kalau orang nggak bisa makan, kasih makanan. Kasih makanan. Mestinya begitu, itu iman namanya. Bukan sini saya doain. Percaya saya Tuhan akan menolongmu. Omong kosong itu. Iman itu perbuatan nyata. Ya. Jangan sampai nasib seseorang seperti orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu. Orang kaya dan Lazarus. Orang kaya pesta-pesta, Lazarus kelaparan gak ditolongin. Dua-duanya mati. Lazarus ke pangkuan Abraham, orang kaya ada di dunia orang mati, kesakitan. Jangan sampai ya, ini seringkali sudah diingatkan nih. Ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang bilang Alkitab loh ya, bukan saya ya. Jadi kalau ada di luar sana yang nggak percaya, kau menghina Alkitab. Nggak usah ngaku Kristen. Ya, nggak usah ngaku Kristen. Terserah situ ngaku apa. Ya. Nah, ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata begini, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jelas kan? Jelas. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Sudah iman, percaya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau cuma percaya dengan pikirannya, setan pun percaya Yesus Tuhan. Tapi mereka gemetar, takut. Manusia percaya, tapi enggak takut. Coba bayangkan, yang lebih setan siapa nih? Orang-orang kalau dengar khotbah saya bisa sakit hati kali ya. Ya jangan gitu banget loh Pak. Loh saya cuma baca Alkitab, jangan salahin saya ya. Ini Alkitab loh, dibaca sendiri kalau nggak percaya. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, yang bilang bebal bukan saya loh ya. Kau itu bebal. Udah ada ayat Alkitab kau tetap nggak percaya bahwa iman itu harus ada perbuatannya. Memang bebal sih kau. Ini Alkitab yang ngomong begitu ya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yuk ngerti bahasa Indonesia nggak? Masih banyak yang ngotot sama saya. Iman tuh nggak perlu perbuatan Pak. Aneh. 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat ayat 22. Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau orang nggak pernah melakukan apa yang harus ia lakukan sesuai iman, dia nggak sempurna imannya. Justru lewat perbuatan nyata iman kita disempurnakan. Justru lewat perbuatan nyata kerohanian kita dibangun, bertumbuh.
Banyak sekali yang nggak bangun rohaninya, kenapa? Kalau mengaku dengan mulut percaya sudah selamat. Ya udah mati dia. Ibarat tanaman itu bonsai dia, nggak pernah gede-gede. Nggak bertumbuh, nggak ngerti apa-apa tentang kebenaran. Merasa jadi orang baik aja gitu. Sayang ya, padahal manusia diciptakan Tuhan luar biasa loh kemampuannya. Diciptakan supaya menjadi anak-anak Allah. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kan begitu harusnya. Ayat 23. Dengan jalan demikian itu apa maksudnya? Bapak Ibu, Saudara kalau baca Alkitab ya, itu seperti baca urut gitu loh. Jangan satu ayat terus dipikir sendiri. Dengan jalan demikian, apa maksudnya? Dengan tadi itu loh, melakukan perbuatan yang menyempurnakan iman itu, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham melakukan imannya, mempersembahkan Ishak. Karena diminta Tuhan untuk melakukan itu. Berikutnya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena, apa artinya itu? Selamatnya bukan karena perbuatan tok. Hanya Alkitab, hanya perbuatan, bukan. Tapi perbuatan dan iman. Artinya perbuatannya yang merefleksikan imannya itu. Bukan sekedar donasi atau berbuat baik biasa, tapi lahir dari iman yang benar perbuatannya itu. Ya, 25. Dan bukankah demikian juga Rahab? Sama, semua lewat perbuatan. Rahab sang pelacur Yeriko itu, dia mengambil risiko loh, menyelamatkan 2 mata-mata Israel. Dia mengambil risiko, kalau ketangkep mati dia pasti. Pasti. Perbuatannya itu loh yang menyelamatkan. Sebagai bentuk dari imannya. Ya. Ayat 26 kesimpulannya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau masih tidak percaya lagi, bye-bye. Lah sudah dibacain segitu lengkap, masih enggak, udah doktor teologi loh. Enggak ngerti bahasa Indonesia. Bye-bye lah ya, enggak usah bicara lagi sama saya. Kita enggak usah bicara lagi. Kalau fakta Alkitab kau sangkali, enggak ada yang perlu didiskusikan lagi. Sorry. Kita berusaha cari kebenaran, kau berusaha cari pembenaran. Percuma ngomong sama orang kayak gitu, gak ada gunanya. Padahal hidup ini dari menit ke menit itu sangat berarti loh. Kalau dia udah menyangkali kebenaran ya udah lupakan, gak perlu lagi disebut. Perbuatan di sini adalah melakukan kehendak Allah yang menyelamatkan. Barang siapa tidak melakukan kehendak Allah, ia tidak selamat. Kamu pembuat kejahatan. Clear tadi, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang dipimpin oleh roh. Itulah karakter anak Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bicara kebangunan rohani, yes. Kebangunan iman. Itu sebenarnya iman. Rohani itu iman sebenarnya. Ayo, tadinya lemes imannya. Suam-suam kuku. Setelah ikut proses kebangunan rohani, dia semangat. Rohnya menyala-nyala. Itu kebangunan rohani. Kalau setelah KKR boleh nggak? Boleh. Itu baru awal. Ketika nangis-nangis ya udahlah, dia nangis nggak ngerti ya udah nggak apa-apalah. Tapi mau terima Yesus, mau bertobat, mau. Nah, baru masuk proses kebangunan rohani yang sebenarnya. Sebab itu hanya awal. Sama dengan orang dibaptis. Memangnya dimasukin ke air surut gitu. Terus waktu bangun, udah bangun rohaninya. Belum. Ketika bangun seger aja rasanya. Airnya kan seger soalnya. Bersih lagi ya. Oh. Enak. Belum bangun rohaninya. Itu baru awal. Awal yang baik. Ya. Jadi setiap KKR harus dilanjutkan dengan pemuritan. Harus dilanjutkan dengan pengembangan, pembangunan rohani. Itu harus kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu suatu proses, bukan suatu kejadian.
Selama ini dikesankan seolah-olah kalau KKR maju ke depan, gubrak bluk gitu, udah selamat dia. Rohaninya udah bangun. Belum apa-apa, itu malah nol. Buktinya apa? Buktinya KKR berikutnya datang lagi, geblak lagi. Itu cuma kebiasaan. Ya. Makanya kerohanian tidak diukur dengan karunia yang dimiliki. Oh, dia punya karunia bahasa roh loh, rohani. Enggak. Oh, dia punya karunia bernubuat, rohani. Enggak. Tadi udah baca kan Matius 7, 21, 23. Kalau seseorang tidak melakukan kehendak Allah, maka dia tidak rohani. Ada amin? Oleh sebab itu lakukan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Cari apa yang harus kulakukan Tuhan. Ayo ikut kebangunan rohani, proses panjang. Setiap minggu kita khotbah ini maksudnya kebangunan rohani. Meskipun bukan dikasih judul KKR. Supaya bangun. Ibarat listrik itu semua instalasi sudah ada. Tapi nggak di-on kan. Nggak hidup. Banyak manusia itu hidup tapi sebenarnya sudah mati. Rohaninya. Manusia itu harus hidup. Di dalam hidupnya. Hidup sebagai anak Allah. Rohnya menyala-nyala. Makanya kosongkan semua. Ambisi pribadi itu dikosongin semua. Dosa-dosa itu dikosongin, beban dikosongin. Kosongkan diri. Isi dengan kebenaran firman. Supaya kita jadi manusia baru. Supaya kita mengalami perkembangan rohani. Ya, bukan hanya kegiatan agama. Kalau tiap minggu ke gereja, hanya kegiatan agama. Tapi kalau ke gereja belajar kebenaran, melakukannya, rohnya menyala, kebangunan rohani itu namanya. Ada amin kayaknya? Lukas 10 ayat 20. Lukas pasal 10 ayat 20. Ketika itu, para murid Tuhan Yesus itu apa? Dia senang gitu karena bisa mengusir setan. Tapi Tuhan bicara apa? Ini. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Kalau setan takut sama kamu jangan bangga dulu. Ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kebangunan rohani itu. Tuhan bicara, ini anakku yang kukasih. Bukan gini, aku tidak kenal dia. Rajin KKR, rajin bernubuat, tapi rajin juga minta persepuluhan. Aneh orang ini, agamawi. Yang benar itu seluruh domba-domba Tuhan dibawa ke Tuhan. Karakternya diubahkan, karakter building. Dulu suka sensitif, dikit-dikit ngambek. Sekarang udah mengerti, untuk apa ngambek? Dulu kesukaannya materialisme. Sekarang enggak. Materi perlu tapi untuk menolong orang, untuk hidup, untuk menolong, untuk mendidik anak, menyekolahkan dan seterusnya. Udah mengerti, beda. Itu rohani. Banyak orang salah mengerti. Rohani itu yang mistis-mistis. Aku tahu, sakit gigi ya. Bukan, itu bukan rohani. Itu enggak membangun rohani. Bukan berarti enggak boleh ya, bukan. Mujizat memang ada. Tetapi biarlah mujizat itu mengalir sesuai kehendak Tuhan. Bukan kita yang ngatur-ngatur. Rekayasa segala. Ini yang menyebabkan tidak terjadi kebangunan rohani itu. Yang kita perlu ingat ya, jadi kerohanian kita itu dibangun progresif. Berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan perbuatan kita. Sebab perbuatan itu menyempurnakan iman. Jadi kalau kita berbuatnya nggak ada, ya imannya nggak bertumbuh. Perbuatan itu menyempurnakan iman, saudara. Ingat kembali, rohani lawannya daging. Kita hidup menurut daging atau menurut roh? Hari ini selalu diingatkan di sini, hiduplah menurut roh. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu binasa. Hiduplah menurut roh, maka kamu selamat, maka kamu adalah anak Allah. Roma 12 ayat 11, miliki roh yang menyala-nyala. Kan begitu ya. Saudara, KKR, penginjilan dan sebagainya itu baik.
Tapi itu sebagai awal, titik awal saja, titik berangkat. Setelah itu jangan merasa sudah puas, itu baru titik berangkat. Berangkat kemudian. Oleh apa kita bisa berkembang terus imannya? Selain oleh firman nggak ada. Firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu kekuatan Allah. Nggak ada orang bisa berkembang rohaninya tanpa firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan yang disampaikan salah, bukan berkembang, bangkrut. Rohaninya bisa bangkrut nanti, rusak. Ya, jadi saudara ya, ayo kita bangun. Ingat, tubuh kita terdiri dari manusia kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita supaya hidup kita kasih makan, roti, nasi, gado-gado. Jiwa dan rohnya pakai apa makannya? Pakai firman Tuhan. Kan begitu, kalau mau sehat firman Tuhannya harus yang benar. Kalau firman Tuhannya sembarangan ya percuma juga. Orang yang mengerti akan hal ini, rohaninya terus dibangun. Dia masuk ke dalam proses kebangunan rohani yang sebenarnya. Bukan hanya acara sesaat gitu, gede gitu, udah, habis itu udah. Bukan. Kebangunan rohani itu proses panjang yang harus kita lalui semua. Tidak ada jalan pintas, nggak ada. Banyak orang pengen jalan pintas kan? Gampangnya gimana? Nggak ada. Semua harus melalui jalan panjang yang Tuhan sediakan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, ikut Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus. Bukan ajaran perjanjian lama, Taurat. Ikut Tuhan Yesus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kau lepas dari kasih Kristus. Di kitab Galatia ditulis. Banyak orang gak ngerti, ngotot lagi. Waduh, kamu bisa gak selamat loh kamu. Orang yang ikut dalam kebangunan rohani, proses sudah masuk loh, buktinya apa? Ada gejalanya loh. Kalau orang flu, ada gejalanya gak? Ada. Pilek, batuk. Kalau orang rohaninya sedang dalam kebangunan, ikut proses dalam pembangunan rohaninya, apa gejalanya? Dalam segala hal, ia meninggikan namanya. Di dalam segala hal, ia memuliakan namanya. Pasti, apa saja yang kulakukan untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu ciri-cirinya. Amin ya. Kelihatan saudara, orang yang rohaninya terbangun itu kelihatan. Dari segala gerak-geriknya, termasuk dari ucapannya. Termasuk dari rohnya terbaca, semangatnya ini apa orang ini. Gitu. Demikianlah hidupku dalam tanganmu, memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan namamu Tuhan. Itu secara otomatis, tau gak? Kalau orang masih agamawi gini, besok hari Minggu nih ibadah nih gitu. Tapi kalau orang sudah tidak agamawi, dia sudah rohani, dia tahu ibadah itu setiap saat. Sudah gak perlu hari apa ya, apalagi kalau mau renovasi rumah. Cari hari baik. Hari baik lagi. Setiap hari-harinya Tuhan, katakan amin. Gak ada hari-hari baik. Semua hari baik adanya. Kecuali kita yang tidak baik. Bagi orang yang tidak baik, semua hari tidak baik buat dia. Kita harus, nafas kita pun harus sudah memuliakan Tuhan. Bukan waktu tertentu saja. Mestinya begitu. Gejala itu kelihatan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan namamu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan
memuliakan nama-Mu Tuhan. Kadang-kadang ya, manusia itu pikirannya terlalu jauh. Belajar kebenaran itu dari hal kecil. Kalau orang hal kecil gak bisa dipercaya, apalagi hal besar. Makanya saya sering kasih contoh, para suami bertobat lagi. Jangan suka kasar sama istrimu. Bertobatan tuh dimulai dari kecil. Jangan suka kasar sama istrimu. Ya, bertobat ya mulai sekarang ya. Istri-istri juga jangan cerewet. Ini dari tadi marah-marah terus. Jangan saudara, hidup cuma sekali. Miliki roh yang benar. Nanti orang di sekeliling kita bisa mencium roh kita, aromanya. Aku kalau deket dia, oke loh gitu. Jangan gini, aku malas deket dia. Ngomong seomong itu nusuk hati. Kayak duri dia. Dia kayak duri dia. Kalau deket itu sakit gitu. Jangan. Kita hanya sekali hidup. Jadilah berkat. Jadilah terang. Jadilah garam. Berkembanglah rohani kita. Jangan agamawi. Agamawi itu dulu waktu baru bertobat. Makin hari makin dewasa. Ya, saya sering kasih contoh orang puasa rohani. Belum tentu. Kalau puasanya cuman buat ya asal puasa. Buat apa? Kalau puasa harus selamanya puasa dari dosa. Amin. Puasa sebentar habis itu buat dosa. Buat apa? Puasa ngatur makanan tapi bukanya sembarangan. Buat apa? Banyak sekali loh orang Kristen yang puasa supaya enteng jodoh. Apa bedanya sama orang dunia? Puasa itu supaya manusia lama kita mati. Supaya kita mengerti hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Bahwa kita punya Bapa di surga. Bahwa kita hidup memuliakan Bapa di surga. Bahwa kita anak-anak Bapa di surga. Jangan malu-maluin kemanapun kita pergi. Jangan jadi sandungan. Ya. Amin ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidup. Demikianlah hidupku Dalam tangan-Mu memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, dalam setiap nafasku, detak jantungku memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kami percaya pagi ini terjadi kebangunan rohani. Biarlah setiap kami disadarkan bahwa kami harus masuk ke dalam proses kebangunan rohani yang sebenarnya. Dalam pimpinan roh. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, umatmu yang dengan setia mau belajar, mengikuti perkembangan rohani. Melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu Tuhan. Kau berkati hidup mereka berlimpah-limpah, agar mereka menjadi berkat kemanapun mereka pergi juga. Terima kasih. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, cerdas mengerti kehendak Tuhan, rohani yang dewasa, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.